dari hasil evaluasi kepuasan pasien ditemukan beberapa pertanyaan nih dari pasien. Pertanyaan yang pertama, kenapa antrian di pelayanan umum cukup lama? Atau mungkin dari pendaftarannya, atau mungkin dari pelayanannya ke dokter, atau mungkin untuk tindakan sih, mungkin alasannya kenapa? Kalau untuk pelayanan, setiap pasien itu kan punya kebutuhan yang beda-beda. Dari segi konsultasi ataupun tindakan juga perlu waktu juga. Tapi kita maksimal biasanya 10 menit sih udah selesai kok. Dari pendaftaran? Kalau dari pendaftaran untuk antrian pasien nggak sampai sih kayak yang banyak banget itu, karena ya emang kalau pasien datang satu kita langsung layanin. Mungkin yang lama itu cari rekam medis pasien. Kalau misal di RM di bagian pendaftaran ada yang cuti satu atau petugasnya dia nggak masuk satu gitu tuh, kita kan pasti cuma berdua. Sedangkan ada yang bagian cari RM, ada yang bagian pasien datang buat nerima pasien gitu. Itu mungkin kayak gitu sih. Bikin agak lama. Untuk pertanyaan kedua nih, apa benar bagian pelayanan untuk petugasnya itu kurang ramah ke pasien, atau mungkin agak jutek atau gimana sama pasien? Enggak sih. Kalau di pelayanan kita sabar, cukup sabar, cukup ramah juga. Kalau untuk bagian pendaftaran mungkin ada beberapa yang pernah nih, ada pasien itu sudah kita bilangi, udah kasih tahu informasi, tapi kadang ada beberapa orang yang masih ngotot. Apalagi kadang kalau minta rujukan atau apa gitu tuh kan kita pasti kayak menjelaskan, mungkin orangnya kurang terima atau gimana, jadinya bikin nganggep kita kurang ramah atau ya apa. Tapi kalau untuk pasien, segi menerima pasien kita pasti ramah sih ke pasien, nggak mungkin lah kita langsung marah-marah gimana gitu. Pernah nggak kalian berdua ditegur sama pasiennya langsung, Mbak kok nggak ramah, Mbak kok jutek, atau mungkin gimana gitu? Biasanya pasien kan kalau emang kondisinya dia juga nggak enak kan kadang bawaannya juga nggak enak terus gitu. Belum pernah. Dan jangan sampai pernah. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Kalian berdua siap nggak sih kalau misalnya dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan harus memberikan pelayanan yang terbaik? Ya, kita harus siap. Memang harus siap. Iya, harus siap. Terus kira-kira apa sih pelayanan terbaik yang bisa kalian berikan ke pasien? Dari diri kalian sendiri sih, pelayanan terbaik itu seperti apa sih kayak gitu? Aku dulu ya. Kalau menurut saya pelayanan yang terbaik buat pasien itu mungkin ya bersikap ramah, memberikan yang terbaik buat pasien, memberikan sesuai kebutuhan mereka, informasi yang mereka butuhkan, kayak gitu. Kalau dari Mbak Mei-nya? Sama sih, karena kan pasien juga adalah raja, jadi harus mengutamakan pasien juga. Kalau dari segi tindakan nih, kalau mungkin kan pelayanan terbaik ke pasien mungkin kita bersikapnya gimana, tapi kalau mungkin tindakan yang kita berikan ke pasien gimana kira-kira? Kan di pelayanan umum kan kebanyakan tindakan, banyak tindakan, apalagi kalau di UGD. Nah, kira-kira tindakan yang baik itu yang seperti apa sih? Ya, yang kita lakukan sesuai SOP dan sesuai petunjuk dari dokternya, harus lakukan tindakan ini, kita lakukan sebaik mungkin sesuai SOP juga. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Kenapa sih klinik Elisa nggak menerima BPJS? Padahal kan tulisannya nih klinik kita 24 jam kayak gitu. Kita menerima BPJS, tapi sesuai jadwal. Ya. Sesuai jadwal. Terus kan memang untuk BPJS kita bekerja sama kan memang jamnya terbatas, nggak bisa langsung 24 jam. Oke, kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa untuk BPJS-nya? Kalau untuk pendaftaran kita mulai jam 7 sampai jam 12, pelayanannya juga jam 8, nanti sampai jam 12, nanti istirahat lagi, buka lagi jam 2 untuk pendaftaran, nanti dokternya jam 3 sampai jam 8 malam. Nah, kira-kira kalau misalnya ada pasien BPJS datangnya malam hari, kira-kira diterima nggak sih? Kita terima, tapi harus dengan kondisi emergency. Oh, emergency. Nanti dokternya menentukan apakah itu emergency apa enggak. Jadi kalau misalnya pasiennya sendiri yang menentukan emergency nggak bisa ya, harus dokternya? Iya, harus dokternya. Oke, terus
ini juga banyak pertanyaan sih, kalau misalnya pelayanan untuk rawat inapnya, peralatannya atau mungkin spraynya atau mungkin tempat tidurnya nggak dibersihin atau mungkin setelah pasien baru nggak diganti, apa benar kayak gitu atau mungkin gimana? Enggak benar. Semua peralatan, spray, kalau pasien masuk atau pulang selalu kita ganti dengan yang baru. Kalau misalnya pasien rawat inapnya di sini 3 hari kayak gitu atau mungkin lebih dari 3 hari sampai 5 hari atau mungkin 7 hari, kan ada beberapa pasien yang seperti itu. Apakah dilakukan penggantian linennya berapa hari sekali atau nunggu sampai pasiennya pulang biasanya? Biasanya pasiennya sendiri juga meminta untuk diganti. Jadi petugasnya siap untuk menggantinya juga. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, ini juga banyak pertanyaan juga tentang bidan. Nah, di sini katanya sih bidannya sering nggak ada, apa bener kayak gitu atau mungkin gimana? Sepengetahuan kalian sih. Kalau untuk bidan itu kan memang di klinik kita cuma ada beberapa, nggak sebanyak perawat atau nggak sebanyak petugas pendaftaran. Jadwalnya pun juga terbatas, kadang ada yang libur 1, kadang ada yang masuk pagi atau masuk siang aja kayak gitu. Jadi untuk ketersediaannya mungkin kurang, tapi kita sih kalau pagi sama sore biasanya selalu ada. Pagi sore hari Minggu. Hari Minggu untuk bidannya libur. Ya. Jadi setiap hari Senin sampai Sabtu full pagi sore ada bidan. Mungkin kecuali kalau misal bidannya jadwalnya ada yang libur. Oke. Terus nih pernah nggak sih dikomplain sama pasien petugasnya pakai masker? Kan biasanya kita nggak sopan nih, kalau dulu sebelum pandemi kan kita nggak sopan kalau misalnya kita pakai masker kayak gitu. Pernah nggak kalian dikomplain sama pasiennya, kok pakai masker mbak, kayak gitu? Kalau saya sendiri belum pernah. Belum pernah. Soalnya kan dari hasil evaluasi kita ada beberapa ulasan pasien nih, katanya ada petugas kita yang nggak pakai yang pakai masker kayak gitu. Jadi ngelayanin pasien sambil pakai masker. Kalau misalnya dari kalian sendiri, kalau misalnya pas waktu itu kalian pakai masker terus dikomplain sama pasien, gimana sih tanggapan kalian? Karena itu juga demi keselamatan kita juga. Kita juga, pasien juga. Karena kita nggak tahu situ ada penyakit apa aja setiap orang. Kalau dari saya waktu itu kan belum pandemi ya. Jadi waktu kita pakai masker, mungkin kalau misal ada pasien yang negur kita, "Loh Mas, kok kurang sopan atau gimana?" Kan mungkin suaranya juga nggak kedengeran. Itu mungkin bisa dijelasin aja, "Maaf Pak atau Bu, saya lagi flu atau batuk, jadinya daripada nularin sama yang lainnya, saya pakai masker." Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kan banyak pasien BPJS di sini ya. Nah, terus kan juga banyak beberapa pasien yang bilang, kenapa sih pasien BPJS kok di nomor 2 kan? Kayak gitu. Kira-kira menurut kalian gimana? Pasti ada lah kayak gitu kan biasanya. Apalagi pas nunggunya lama terus tiba-tiba pasiennya, "Mbak, kok dibedakan sih pasien BPJS sama umum?" Kan pasti kayak gitu. Ada sih waktu itu di buku komplain saya di buku komplain customer service ada yang komplain kayak gitu. Tapi memang kebetulan itu dokternya cuma 1. Kalau kita kan biasanya kalau dokter 2, pasien umum memang beda ya sama BPJS. Gimana ya Mbak jelaskannya? Selang-seling. Ya, selang-seling. Enggak umum aja, enggak BPJS umum. Setelah dilakukan selang-seling gitu, masih ada nggak sih pasien yang tetap komplain kayak gitu? Ya mungkin pasien BPJS kan memang banyak. Mungkin orangnya waktu itu juga kebetulan antriannya yang jauh lah. Kan juga bisa jadi orangnya ngerasa, "Loh Mbak, kok pasien ini pakai umum diduluin atau gimana?" Kan ya kan orangnya memang antriannya masih lama gitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih, waktu jam istirahat ada pasien nih datang, kan di pendaftarannya di jam 2 sampai jam 8. Setelah
Lah, untuk yang paginya kan dari jam 7 sampai jam 12. Nah, di antara selang spare waktu itu tiba-tiba ada pasien BPJS nih datang. Kira-kira gimana? Kita tanganin atau gimana? Tergantung. Kalau misal memang kondisi pasiennya emergensi, menurut dokter emergensi, kita pasti bakal tangani. Tapi kalau memang pasiennya masih bisa menunggu, cuman kayak bukan emergensi lah, itu kita arahkan buat ke sore. Banyak nggak sih kira-kira pasien yang komplain di jam-jam seperti itu? Biasanya kan udah datang nih, tiba-tiba, oh Bu, mohon maaf pendaftarannya masih nanti jam 2. Kira-kira ada nggak sih pasien yang masih komplain setelah kita jelasin kayak gitu? Kalau komplain sih kayaknya nggak ada. Kebanyakan mereka udah, oh iya Mbak, atau kita kasih alasan, biasanya kita kasih alasan, maaf Pak, Bu, itu kita masih operan jaga, jadinya nanti setelah jam 2 kita baru bisa layani lagi. Terus orangnya nerima, ya udah, oh iya Mbak. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Tapi kayaknya udah terjawab di tadi sih untuk jam buka BPJS sama untuk pelayanannya gimana. Pertanyaan terakhir, kira-kira nih kalau misalnya pasien umum sama pasien BPJS datang barengan, nah di jam kita tutup pendaftaran. Sedangkan kalau untuk pasien umum sendiri kan kita harus terima 24 jam. Ya. Untuk pasien BPJS kan ada waktunya, kita buka pendaftaran jam berapa sampai jam berapa, terus nanti istirahat. Nah, di saat jam istirahat itu ternyata ada 2 pasien barengan datang, yang satu pasien umum sama yang satunya pasien BPJS. Kira-kira gimana cara menanganinya? Ya itu tadi, kita lihat kondisinya, siapa yang paling emergensi itu didahulukan terlebih dahulu. Kalau menurut aku, kalau yang pasien BPJS itu pasti kita beri penjelasan dulu. Mohon maaf Bu, Pak, jam kita untuk BPJS jam segini sampai jam segini. Kalau mau nanti. Tapi kalau untuk yang pasien umumnya kan memang 24 jam. Jadi bisa kita layani. Gitu. Kalau BPJS kan memang ada jam-jamnya dan harus memang dijelaskan ke pasien, dan itu emang sensitif banget. Pasti banyak. Kan mungkin banyak timbul pertanyaan pasti pasiennya, kenapa kok dibedakan, pasti kan kayak gitu. Oke, mungkin cukup jelas untuk jawabannya, mungkin juga bisa membantu untuk menjawab semua pertanyaan dari pasien kita. Sebelum kita tutup nih tanya jawab kita, aku mau tahu nih pesan kesannya kalian buat Klinik Elisa itu apa? Semoga Klinik Elisa semakin ditingkatkan lagi pelayanannya, nggak dapat komplain lagi, amin. Terus sama mungkin bisa ditambah lagi fasilitasnya buat pasiennya. Kira-kira Sama fasilitas untuk apa? Fotokopi. Oke. Sama untuk petugas di poli umumnya ya, kadang kan pasien BPJS-nya membludak kalau hari Senin atau Selasa gitu. Kita kewalahan, jadi kurang tenaga medisnya di poli umum. Kurang tenaga medis, oke. Itu mungkin nanti bisa dipertimbangkan lagi ya. Mungkin ya cukup sekian untuk tanya jawabnya. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Yeay.